Oke, assalamualaikum guys. Jadi di konten kali ini gue mau ngebahas tentang Meichi. Ya mungkin sebagian dari kalian udah pernah ada yang mengikuti sebelumnya Meichi seperti apa. Ya, nah tapi yang berbeda adalah di konten ini saya nggak akan ngebahas Meichi dari versi saya. Kenapa? Karena saya mengundang narasumber yang saat itu sebagai pelaku sejarah di Meichi. Nah tentunya udah saya anggap sebagai saudara sendiri, sahabat, ya karena dulu memang beliau sama-sama membesarkan Meichi pada era tahun 2010. Ya siapakah dia? Nah ini orangnya di sebelah saya. Kemana wae? Ya Kang, siapa namanya? Coba mau di-share. Apalah arti sebuah nama? Asik. Apalah arti sebuah nama, betul setuju. Tapi harus perkenalan. Namanya? Nama saya Hafid. Panggil aku Mak. Asik. Kenapa dipanggilnya Mak nih? Tapi jangan dulu deh, kalau kesana masih kejauhan. Dulu Kang Safid sama saya sebelumnya kan memang belum kenal kan. Nah tapi jauh dari sebelum misalnya kita ngebahas kesana nih Kang. Perkenalan dulu dah, lebih dalam lagi Kang Safid teh siapa, terus udah gitu teh dulu kuliahnya apa, ngambil jurusannya, coba boleh di-share nggak? Oh iya, dulu saya dulu penikmat aja gitu ya. Tapi saya teh nggak dapat. Meichi, hese. Di zaman dulu. Langka gitu kan. Hiji ge hese gitu kan. Tapi saya teh kolek gitu. Saya kolek bikinlah akun. Oke. Pada saat itu akun per-twitteran perinfoan. Perinfoan. Lagi ini walaupun cuma Twitter aja kan. Ya. Nggak seperti sekarang ada IG, ada apa. Jadi dulu mah masih Twitter, sebelum Twitter apa Kang? Ada Friendster juga punya kayaknya ya? Friendster, zaman Friendster. Jadi eksis terus ya Kang Safid ya. Oke Kang, tapi kalau misalnya boleh tahu nih ya, ada hubungannya nggak dengan misalnya tiba-tiba kan anggaplah Kang Safid jadi kolek Meichi, terus akhirnya ikut membesarkan juga nih bisnis Meichi bareng-bareng sama saya. Nah dulu jurusannya ngambil apa nih waktu kuliah? Waktu kuliah saya nggak kuliah, lulusan PAUD. Oh, oke. Sama dong. Saya dulu kuliah Kang. Di mana tah? Cuman ngambil hikmahnya saja. Nggak sempet beres kan waktu pas 2010 saya kuliah, nggak taunya keburu Meichi ngabret. Ya kan? Bingung. Nah ini yang mau kita ceritain nih, menariknya kan ini gitu. Nah Meichi sendiri kan tadi kolek ya. Nah sebelumnya kan kita nggak kenal Kang. Lalu gimana, coba boleh diceritain nggak? Oh iya, dulu ngolek. Awal gabung Meichi deh, flashback lagi, gimana? Dulu awal gabung Meichi kita nggak kenal. Ya. Sombong sekali. Kan keripik sombong dulu kan. Sombong. Pedas gitu kan, karena kita makan pas sudah lada, jadi nggak mau ngobrol sama orang, asik sendiri. Makanya keripik sombong dulu. Ya Kang ya. Tapi Kang Safid sendiri memang suka keripik Meichi karena pedesnya atau karena ngelihat tren hype-nya waktu itu rame akhirnya jadi ikut-ikutan kolek? Suka rasanya. Suka ya. Oh berarti sebelumnya udah pernah beli dari General dong. Dulu kan? Belum ada General. Oh belum. Oke. Ya, gimana coba diceritain dulu. Beliau yang nganterin gitu. Saya nggak nge sebetulnya. Jadi dulu tuh guys, gue sering kalau zaman orang beli Meichi kan dulu masih via BBM Kang. Jadi kontak pin BBM siapa, teman saya infoin pin BB saya, ya saya sortir lagi lah mana nu malencelang. Kita udah kereta. Nah itu goreng patu temuan. Nah itu sebutannya Ichiher. Nah yang udah agak-agak kurang ya saya sortir kasih ke Jenderal. Ya mana anterkeun gitu kan. Ya ini modus ya zaman dulu. Tapi kan itu brandingnya di sana melekat. Meichi itu masuk ke kalangan anak-anak muda. Terus yang keren pada saat itu. Nah saya rela itu anterin Meichi sampai walaupun hanya 1-2 bungkus guys. Saya anterin tuh walaupun jauh atau gimana saya anterin aja. Nah disitulah saya banyak belajar. Intinya jualan mah nggak neko-neko ya harus action aja dulu gitu. Nah singkat cerita mungkin nggak sengaja sebenarnya kita udah ketemu ya Kang ya? Udah ketemu sebenarnya. Tapi saya nggak coba diingetin lagi gimana waktu itu pas nganterinnya kemana Kang?
dulu itu di mana saya lupa, di daerah Surya Sumantri lah kalau nggak salah. Oke. Kuliah di sana kan. Sedikit ya. Oke, Di sana terus beli beli banyak, beli dikit. beli dikit aja apa enak gitu. Oh iya, oke. Makan apa Maici itu naon gitu kan. Orang kebanyakan gitu. Berarti keripik dong? Keripik. Karena kan pertama yang saya keluarin keripik. Udah ada levelnya belum waktu itu? Levelnya ada, tapi tepuguh. Oke, karena saya masih pilot ya, pilotnya masih mencoba-coba, jadi si pedasnya ini masih random lah ya, gitu. Belum sesuai dengan yang kayak sekarang gitu ya. Gitu ya. Pas dicoba terus gimana Kang? Enak gitu. Enak ya. Pas pengen beli lagi hese gitu. karena produknya masih jarang apa gimana? Produknya jarang, produksinya mungkin sedikit ya. Iya benar. Produksi sedikit karena pada saat itu saya suka memang udah mulai banyak rame. Mungkin ya masih sedikit lah gitu, susah gitu balik lagi. Akhirnya Kang Safit berinisiatif untuk membuat account ya di Twitter ya, tanpa izin permit dari saya gitu kan. Iya, baru-baru aja kan terkenal gitu ya. Terus langsung gimana Kang? Berarti gabung di Maici pas awal-awal banget ya, 2010 kan ya? 2010 banget. 2010 ya. Oke, langsung Kang Safit bikin account di Twitter @infomaici. Iya. Lalu gimana tuh cerita kelanjutannya? Kelanjutannya dulu kan pas Info Maici dari tim generalnya sendiri yang nyari saya akhirnya. Oh, iya betul. Soalnya saya juga penasaran ini siapa Info Maici, tapi nggak ada yang ngaku, general nggak ada yang ngaku, terus wah bukan saya. Jadi sempat misterius guys, karena memang sosoknya ini @Info Maici ini melambangkan seperti emak pada dunia sosial media gitu ya. Masih relate dengan saat saya berjualan itu. Karena Maici diinfoinnya lewat Twitter, orang bisa dapetin Maici lewat Twitter dong. Nah, tapi kebetulan karena saya nggak buat account-nya saat itu, jadi saya dagangnya pakai account pribadi aja waktu itu. Account personal, jualan, terus pakai hashtag Maici, tiba-tiba muncul sosok emak ini, gitu kan. Yang dulu tuh orang-orang pada nyariin, ini siapa gitu ya. Sampai kita juga baru ketemu lama ya prosesnya ya. Baru berapa bulan, 4-5 bulan baru kita ketemu. Jadi Kang Safit ini nginfoin produk Maici ada di mana saja saat itu. Jadi general mention ya Kang? General mention. Jadi sebelum Ici harus tahu, saya udah tahu duluan, saya beli duluan gitu. Mantap. Pas diinfoin akhirnya ada pembeludakan ya Kang? Oh ada. Banyak yang follow akhirnya kan? Banyak follow. Mungkin pada saat itu 2 bulan pertama follower Maici itu udah 100.000. 100.000 guys. Hanya untuk 100 yang 100.000 bener ya Kang? 100.000 Oke. Wah itu berarti hedun tuh kalau di dunia digital sekarang 100.000 kan berarti udah apa ya ibaratnya bisa mengengage netizen gitu ya. Kalau dulu istilahnya bahasanya apa tuh? Ya cheers lah ya. Cheers sampai sekarang. Gimana Kang perasaannya waktu itu? Perasaannya senang ya. Tapi saya jebol mungkin sebulan pada situ masih BlackBerry. Oh iya. Masih BlackBerry. Trackball gitu ya. Canggulnya kan. BlackBerry mungkin 2 bulan habis satu itu BlackBerry ngehang. Iya pasti. Soalnya banyak yang retweet. Banyak yang follow. Oke, jadi ngehang ya. Hancur pokoknya. Terus udah gitu akhirnya gimana sih Kang kita bisa ketemu? Akhirnya saya kontak kan via DM ya. Via DM. Ayo ketemuan apa segala macam. Tapi saya jual mahal. Iya. Saya tahu nih, aduh bahaya juga nih. Ini kalau misalnya akunnya dipakai untuk hal yang tidak-tidak, ya kan? Pikirannya guys pasti, waduh bahaya gitu. Ketambah kalau saya mikirnya, ini gimana nih kalau misalnya nggak segera diketemuin, kita nggak bisa ngejelasin visi dan misi, Maici mau dibawa kemana, lalu officialnya seperti apa, sementara saya belum kenal gitu kan. Jadi pas saat saya udah itu juga kan seingat saya udah diundang seminar sama talk show. Nah setelah diundang seminar dan talk show ini, banyak yang nanya kan, Info Maici ini Excel kan, punya Excel. Ya saya klaim aja iya gitu. Ya, bagus. Pada saat itu jadi saya sering kerap kali guys diundang seminar sama talk show ini bagaimana mengoptimalkan di saat itu di dunia Twitter gitu ya. Sebenarnya saya juga kurang memahami karena saat itu viral ya. Viral. Nah kalau misalnya udah viral kan istilahnya
ya udah nggak ada rumusannya gitu. Kayak model zaman sekarang banyak yang viral ya. Viralnya bahkan tiap minggu ya Kang ya. Ada lagi misalnya ngebahas inilah itulah gitu kan. Odading lah. Ya, dan lain sebagainya. Viralnya cepet gitu. Kalau yang kita rasakan nih Kang ya waktu itu saat kita viral Maichi bertahan selama 2-3 tahun ada ya. Masih tetap waktu itu. Nggak pergantiannya tidak secepat sekarang lah ya. Nah itu dia. Nah kalau boleh nanya lagi nih Kang, hal paling gila apa yang paling berkesan waktu pas Kang Safit megang @info Maichi nih? Yang paling gokil-gokil kan dulu kita ada jenderal sampai ratusan Kang. Iya. Nah kan Kang Safit ikut terlibat nih waktu saya bikin Akademi Jenderal Maichi kan Kang Safit waktu itu udah sebagai jabatannya saya kasih yaitu Menkominfo. Iya. Komunikasi dan informasi. Kalau saya kan dulu sebagai presiden guys, jadi saya bentuk istilahnya kayak NKRI kecil, Negara Keripik Republik Ichi. Nah, saya ada presidennya, lalu ada menteri-menterinya, ada jenderal, ada gubernur ya Kang ya. Ya gimana perasaannya Kang? Kesan atau hal gila apa yang Kang Safit rasakan waktu dulu? Hal gila banyak salah. Salah satunya tadi, saya hampir banyak BlackBerry. Hancur semua, dadas gitu kan. Terus jenderal ngamuk banyak. Dia udah stand karena dijailin juga. Nah bisa diceritain nih ceritanya gimana dulu? Jenderal ngamuk. Sementara ijazah udah banyak, jenderal belum ke situ. Itu ijazah ngamuk. Saya stres. Demo kan. Sampai istilahnya itu, gitu. guys istilahnya itu kalau dulu tuh sakichi. Sakau Maichi. Wah, saya juga pernah pas gentayangan diinfoin pas jualan mobil saya Kang digedor-gedor. Wah, Maichi-nya itu parah banget sih. Tapi itu terjadi nggak hanya di Kota Bandung ya Kang ya? Yang gilanya itu guys, jadi di seluruh Indonesia semua ngantri sampai kita waktu itu pernah launching produk Gurilem ya Kang ya. Oh, Gurilem. Antriannya sampai 35 km kan. Iya, di Braga kita memacetkannya. Oh, lebih-lebih dari Odading guys. Polisi ya. Iya. Sampai saya pernah ingat sekali waktu itu berjualan. Nah, singkat cerita akhirnya ada pengalaman jenderal sih. Jadi dia jualan akhirnya karena rame masuk ke gang-gang sempit gitu sampai ada polis lain gitu guys. Dipikirnya ada kejadian kriminal apa gitu ya, entah pemerkosaan atau tindak asusila apa gimana gitu ya, karena terkenalnya gang situ seperti itu. Tapi ternyata pas dilihat, wah jualan keripik. Saya juga pernah Kang, waktu itu di daerah Setiabudi dekat rumah saya itu polisi datang sampai akhirnya dijaga ketat, saya dimarahin, terus saya sempat diinterogasi juga. Wah ini mengandung narkoba ya katanya, sampai ngantrinya gitu. Ketagihan gitu kan. Wah rame lah pada saat itu, viral tuh memang nggak masuk di akal ya Kang ya. Nah gitu, jadi akhirnya kita berkembang nih, ada jenderal sampai batch 3 kalau nggak salah ya. Dulu ada Akademi Jenderal Maichi saya bikin di situ. Wis, mantap. Iya, di situ bikin. Jadi yang mau jualan jadi jenderal itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Asik. Jadi prosesnya ya Kang ya. Prosesnya apa? Dari interview dulu. Iya. Interview, pemilihan. Dari 3.000 yang pengen jadi jenderal. Hanya berapa persen? Saya bikin 80 waktu awal pertama. Ya. Ketambah waktu itu latar belakangnya random ya. Random pada saat. Artis ada. Anak kuliahan jangan tanya. Dokter ada. Dokter ada. Semua ada guys. Jadi Maichi itu saat pas lagi rame-rame boomingnya di 2010 sampai 2013. Memang generalnya notabene yang awalnya sebagai Ichihers, tapi mereka tergoda untuk ingin menjadi jenderal. Nah, akhirnya menjadilah keluarga besar Maichi ya Kang ya. Banyak pada saat itu ya. Seru. Mantap. Jadi nostalgia nih ya. Kalau medsos Kang, sekarang ngomongin medsos nih. Perbedaan medsos dulu sama sekarang menurut Kang Safit gimana? Kan kalau dulu medsosnya hanya Twitter gitu ya, yang lagi in. Medsos dulu ya simpel-simpel gitulah, jarang ada konflik seperti sekarang. Asik, ya, iya sih, benar. Kalau sekarang dikit-dikit di komen orang, dikit-dikit rame ya. Waktu dan tempat netizen dipersilahkan gitu. Rame gitu ya. Kalau pada saat itu kan nurut-nurut aja sama si mak. Malah mereka nanya di mana di luar pericihan pun kadang mereka menanyakan kabar atau nanya ramalan gitu. Jadi guys, sosok Mak Ichi yang sebenarnya waktu pas saat viral itu, ya inilah di samping saya gitu kan.
Kalau ini kan logonya ya memang dari dulu seperti ini. Cuman karakter emak dengan emoticon yang jahil-jahil ya. Kalau zaman Twitter ada getok palu, istilahnya itu ada gentayangan, ada potol. Ya. Apa itu Kang? Potol itu apa Kang? Potol waktu itu. Jadi barangnya habis, sold out ya? Gitu kan. Potol guys Beak, gitu. gitu kan. Beak. Potol semuanya gitu. Wah itu kabarnya. Dulu waktu 500 bungkus bisa Habis dalam sekejap ya. Hanya dalam sekejap. Jadi kalau si Jenderal udah diinfoin sama @infomeici guys, pasti misalnya mereka udah ready stock sekitar 2000 piece, 2000 bungkus, itu habis dalam waktu sejam ya Kang? Kurang malah. Kurang ya? Sejam cepet. Mungkin ada Jenderal yang 1 jam ambil 2 kali gitu. Nah dalam waktu sehari nginfoin berapa Jenderal? Waktu sehari waktu itu random sih. Tapi rata-rata aja seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia 30-40 lah yang aktif selalu. Makanya itu kenapa Karena satu perputaran. jenderal pun kan berpindah-pindah tempat. Betul. Ya, jadi nomaden teh hanya gentayangan teh ya istilahnya ya. Gitu tadi mobile gitu. Nah, itu guys. Jadi perihal jenderal saya mau sharing sedikit intinya kenapa istilahnya saya sebut nama jenderal karena memang kita buat apa ya Kang ya istilahnya mereka itu harus militan di lapangan ya jadi dibekali dengan knowledge yang cukup baik bahwa lu berjualan harus pede, harus yakin, harus istilahnya kalau saya bilang mah dulu zaman dulu mah bilip, gitu. Totalitas, sinergi. Totalitas, loyalitas, sinergi. Jadi orang general harus loyal tentunya. Karena dulu juga ada yang bandel malah ikut pas gentayangan jual produk yang lain ya Kang ya. Benar-benar itu. Itu kan pelanggaran karena memang kode etik lah. Kita kan memang bisnis khusus misalnya @infomeici infoin ya produk Meici saja. Gitu. Nah itu memang ada banyak lah syarat dan ketentuan yang dimana sistem yang kita buat, yang kita create. Gitu. Jadi untuk viral sendiri kita momentumnya kita create ya Kang ya. Benar-benar tidak asal-asal ya, gitu. Kita create tapi ya memang ada drama, ada apa ya ketambah memang di sisi lain memang dari produknya Meici yang kualitasnya cukup baik saat kita keluar di pasaran pedesnya nampol, level 10-nya diterima masyarakat ketambah collab dengan @infomeici yang dimana saat itu peranannya sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Nah Kang, kalau misalnya mau ngobrolin ya, pandangan Kang Safid sendiri kalau misalnya dropshipper sama reseller, metode seperti itu kita lakukan di saat ini gimana? Untuk saat ini bagus ya, orang banyak di rumah, pada ngelamun, itu menang duit, mending jadi reseller aja gitu. Nah itu dia. Bener nggak? Bener. Dibanding ya COVID juga masih belum beres nih ya, ujungnya gimana? Dibanding kaum rebahan ya, kaum rebahan. Nah, mending modal jempol. Nah, modal jempol juga udah bisa Kang ya. Kayak Kang Safid dulu, guys, modal jempol dengan hanya bermain Twitter, tapi karena viral bisa jadi boom. Nah, sekarang sebenarnya konsep reseller dropshipper di era digital harusnya bisa lebih mudah ya, karena sekarang segalanya gampang. Gitu. Tinggal mencari informasi, pelajari caranya, harusnya bisa jadi penghasilan tambahan bahkan penghasilan utama ya Kang ya. Bisa jadi. Nah itu dia. Nah kalau tim dan tim yang dulu pas Meici sendiri nih Kang ya kan sudah berkembang nih ya. Dan akhirnya sebagian mungkin udah beberapa vakum kan karena Meici juga sekarang masuk ke retail gitu ya. Nah untuk dikembangkannya lagi. Ada saran nggak sama untuk misalnya di era sekarang nih medsos harus gimana untuk kembangin bisnis nih Kang khususnya untuk UMKM atau kalau biasa saya sebut tuh UMKM tuh beda Kang. Gimana itu gimana? Usaha kreatif miliaran. Jadi kecil menengah. Jadi mindsetnya gimana kita visinya pengen keripik jadi besar atau apapun ya yang kalian lakukan sekarang usaha mindsetnya udah gede ya itu kan apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah doa. Setuju ya Kang ya? Setuju sekali itu. Nah menurut Kang Safid nih sebagai penutup untuk sarannya sendiri bagaimana untuk misalnya mau mengembangkan di medsos di zaman era sekarang menurut Kang Safid? Ya medsos sekarang harus kreatif, konten-konten harus lebih banyak. Kalau dulu kan Twitter tanpa gambar lahnya sedikit sekali. Kalau sekarang kurang visual ya Kang ya. Visual. Cuman kata per kata bisa jadi viral gitu kan. Harus kreatif, bikin video, bikin apa? Jangan cuma vakum
gitu-gitu aja menggunakan cuman ditonton, cuman apa. Tapi misalkan kita lagi lihat feed IG, Ya. pelajari yang bagus yang gimana, gitu, visualnya gimana, orang tertarik nonton gimana, kayak gitu. Betul, karena kalau sekarang kan ibaratnya guys, orang mau jadi selebgram, aduh gampang banget ya. Iya. Tinggal bikin konten misalnya foto-foto ciamik dengan background yang gimana gitu ya, udah bisa rame gitu kan. Iya, seperti itu kalau sekarang. Berarti intinya lebih ke harus punya kemauan ya kan? Kemauan dulu yang jelas. Kalau tidak kenal mau jadi. benar guys. Ya gitu Kang, mungkin saya terima kasih sekali udah bisa ngobrol-ngobrol nih ya walaupun lagi kondisi seperti ini mau menyempatkan hadir. Terima icih pisan Kang. Terima kasih. Selamat tericih-icih. Asik. Semoga kita nanti ke depannya bisa ada hal-hal yang bisa kita garap bareng nih Kang ya. Dan intinya semoga doa saya sih Maici ini bisa besar lagi, karena saya percaya sih bahwa tren adalah pengulangan. Dulu Maici 2010 booming, kita akan fight lagi Kang 2021, semoga bisa dinikmati lagi nih Maici sambil orang nonton YouTube gitu ya, ambil santuy di rumah. Dan akhirnya ya itu tadi, kehangatan Maici ini sebenarnya menjadi sesuatu yang walaupun sederhana, makanan kampung, tapi kita bisa nikmati bersama seluruh keluarga Kang. Gitu, setuju ya Kang ya? Setuju sekali. Gitu aja guys, mungkin obrolan saya sama Kang Safid, semoga terinspirasi. Jangan lupa nanti sambil ngemil Maici ya. Ada Maicinya nggak? Coba, dari tadi kita harusnya ngemil dulu nih. Buat closing biar ekspresif. Ya udah nggak apa-apa Kang, ini nanti dibuat di rumah aja lah. Dinikmati sama Kang, tapi salam ya buat si Teh Wenti, sehat-sehat selalu. Amin. Doakanlah yang terbaik di zaman sekarang, kita harus fight dan tentunya jaga kesehatan juga Kang. Iya siap. Ya, mungkin gitu aja guys dari kita. Semoga seru dan bisa di-share juga konten ini, karena ini merecall atau flashback lagi ke era zaman dulu. Nanti kita ramaikan lagi Maici. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.